A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tajuk kajian kita kali ini adalah begini: Tritunggal ya, Tritunggal menipu atau tertipu. Menipu atau tertipu. Ya. Ya, tulisannya naik turun. Oke. Maaf. Jadi kajian kita kali ini itu tajuknya Tritunggal menipu atau tertipu. Bagaimana latar belakang sehingga aku mengambil tajuk seperti ini? Itu adalah begini, karena aku itu suka mengikuti khotbah-khotbah teman-teman Kristen, juga aku suka ikuti ya. Jadi sering aku mengikuti khotbah-khotbah dari teman-teman Kristen ya. Selain kajian-kajian Islami juga aku sering lah ya. Jadi nggak alergi ya, aku lihat khotbah-khotbah dari para pendeta itu nggak, bahkan aku ada yang suka gitu. Beliau ini itu seorang pendeta dengan kapasitas akademiknya doktor. Nggak tahu kalau sekarang sudah profesor ya. Terakhir aku tahu itu doktor. Dan kelompoknya itu punya radio FM di kotaku ini ya. Namanya itu radionya SG ya. Lewat radio beliau itulah ya, aku suka ngikuti kajian-kajian beliaunya ya. FM radionya namanya SG. Beberapa malam sekitar ya dua malam atau 3 malam yang lalu lah ya, pasnya lupa aku. Itu aku melihat kajian dia itu sepertinya bukan khotbah sih ya, memang sebuah kajian seperti ini sebetulnya. Kalau khotbah itu kan pada acara kebaktian gitu ya. Beliaunya mengangkat sebuah tema itu bahwa banyak orang menganggap Tritunggal itu adalah kelemahan Kristen. Maka oleh beliau dibalik, justru sebaliknya, Tritunggal itu adalah keunggulan Kristen gitu. Dan aku ikuti kajian-kajiannya, bagaimana beliaunya memaparkan konsep Tritunggal itu ya. Maka dari itulah aku tertarik untuk mengambil sebuah penjelasan dari kajian itu untuk kita kaji bareng. Jadi apa yang dijelaskan dalam kajian itu kita angkat menjadi materi kajian di sini ya. Kajian ya, kajian. Jadi perspektifnya akademis. Karena begini, dalam konsep keimanan, apapun kata saudara kita
tentang Tritunggal itu harus kita hormati, dan itu harus benar-benar terjaga sebagai sebuah akidah mereka. Itu tidak ada masalah. Jadi kita hormati sebagai keimanan tuh, kita harus menghormati orang yang ada di luar kita. Maka dari itu aku mengatakan materi itu kita bawa ke sini itu dalam kerangka akademis, dalam rangka kajian. Jadi kita kaji gitu ya. Tetapi sebagai sebuah aplikasi tentunya ya harus begitu. Orang Kristen harus berani ngomong ya bahwa Tritunggal itu adalah keunggulan bagi Kristen, bukan justru kelemahan. Ya harus begitu gitu ya. Ini maksudku yang Kristen Tritunggal ya, bukan yang lain. Yang lain nanti kita bicarakan sendiri. Dari itulah aku perlu dan tertarik akhirnya untuk mengangkatnya menjadi topik kajian kita ini. Ya. Oke, pelan-pelan. Sorry. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara muslimku, viewer-viewerku yang telah menyisihkan rezekinya sehingga mengambil peran dalam aktivitas dakwah ini ya. Tadi sudah ada beberapa yang mentransfer ya. Aku ucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap dakwah ini. Semoga Gusti Allah ingkang Maha Agung itu membalas dengan yang lebih baik lagi dari apa yang telah saudara-saudaraku berikan dalam langkah mendukung aktivitas dakwah ini ya. Aku ucapkan terima kasih ya. Jadi nggak tahu orangnya nggak ngomong, tiba-tiba transfer gitu aja. Jadi aku kadang-kadang agak sulit juga cara berterima kasih, akhirnya ya begini nih ya. Oke, untuk teman-temanku yang sudah membantu, yang sudah mengambil bagian dalam aktivitas dakwah ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua. Oke, berikutnya, hari ini aku sedikit gembira, sedikit terhibur karena pada waktu aku akan mengangkat itu menjadi sebuah topik, aku sebetulnya berpikir juga ini nanti viewernya jelas menurun ini. Karena seperti pengalaman-pengalaman masa lalu, kalau kita pure ya membahas tentang Islam itu biasanya viewernya itu untuk mencapai 1000 itu sangat amat lambat sekali. Tapi alhamdulillah ketika 2 hari yang lalu kita mengkaji sebuah kajian perspektif Islam yang merupakan request dari teman kita dengan tajuk Ajari Anakmu Berenang, Memanah, Berkuda. Dan alhamdulillah one day go, ini gitu tulisannya ya. Itu sudah 1100 viewer ya. Artinya ini sudah membanggakan. Ya begitulah ya. Karena apa? Belajar agama kita sendiri itu hukumnya wajib. Kalau belajar agama-agama yang lain itu hukumnya jaiz. Jaiz itu sesuai kebutuhan, kondisional, boleh-boleh saja ya. Makanya kalau ada kajian-kajian yang itu murni Islami itu juga harus diikuti ya. Jangan yang komparatif saja yang diikuti ya. Ini semoga tren ini akan kedepannya akan menjadi begitu juga baik ya. Jadi jangan sampai kita sibuk mengkaji agama lain tapi agama kita sendiri ora ropopo, kan jadi dilema. Ya sama aja sepatu jadi topi, topi jadi sepatu, kan kebolak-balik itu. Justru yang menuntut ilmu itu wajib itu seperti yang sudah bilang-bilang di masa-masa yang lalu kajiannya, itu yang maksudkan tuh ilmu agama Islam itu wajib bagi siapapun menuntut ilmu itu ya.
Adapun ilmu-ilmu yang lain itu nanti jais ya, termasuk ilmu agama lain itu juga jais ya, boleh-boleh saja maksudnya. Oke, alhamdulillah ya. Ini tentang kemarin kita membahas perspektif yang pure Islam, ajari anakmu berenang, memanah, berkuda, merupakan request dari teman kita. Alhamdulillah sudah mencapai 1.100 view. Sesuatu yang jarang. Biasanya kalau judul tajuknya itu Islam pure itu ya 700, 800 gitu. Ini sudah 1.100. Semoga tren ini terus begitu selanjutnya ya. Jadi ngaji itu begitu. Justru yang utama itu ngaji Islam sebetulnya, bukan comparative religion ya. Gitu. Oke. Itu kabar gembira dan semoga akan begitu terus. Kemudian terima kasih setelah dijelaskan oleh teman-teman semua bahwa yang bisa menghapus komentar itu yang menulis itu sendiri. Akhirnya kita tahu bahwa jejak digital itu tidak bisa dibohongi ya ternyata ya. Akhirnya kita tahu siapa yang maling teriak maling gitu. Ya sudahlah, itu kita abaikan, nggak perlu kita bahas lagi. Berikutnya ada yang tanya, dan aku juga tidak perlu menjelaskan karena itu sudah 2-3 kali bahkan lebih ditanyakan ya. Bagaimana tentang gelar Gus itu ya, Gus Meti ya. Bagaimana tentang apakah mu'alaf ataukah memang Islam ya, itu sudah aku jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang newcomer itu sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, teman-teman yang lama, para seniormu. Jadi aku kira aku tidak perlu menjelaskan lagi. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada komentar yang masuk, aku lupa ya, dan aku coba akan beri atau sisihkan sedikit waktu untuk menjelaskan. Ada yang bertanya tentang haji ya. Aku cari-cari tidak tahu itu pertanyaannya di mana, cuman aku sempat ingat itu ada yang bertanya tentang gelar haji gitu. Begitu juga aku dulu memang sempat berpikir ya. Dulu itu orang bersahadat ya tetap aja nggak dipanggil Pak Sahadat ya. Orang sholat juga nggak dipanggil Pak Sholat. Orang sudah berpuasa juga nggak dipanggil Pak Puasa. Orang sudah berzakat juga tidak dipanggil Pak Zakat. Tetapi kenapa orang setelah berhaji itu dipanggil Pak Haji? Ya. Jadi gini loh, proses itu sebetulnya proses politis, bukan proses teologis. Ya, dimana dulu makanya kan negara kita ini sekarang dalam kondisi yang seperti inilah ya. Seharusnya sejarah itu memang harus diajarkan kepada anak-anak didik kita sehingga tahu sejarah bangsanya, bahwa bangsa ini diperjuangkan itu oleh para ulama dulu, bukan oleh para ketua partai politik, bukan. Para ulama itu fakta sejarah. Tetapi akhirnya sekarang justru merah putihnya negeri ini ditentukan oleh hitung-hitungan para politisi. Itu kan sudah melangkahi sejarah. Ya aku juga nggak tahu ya, apakah kita begini ini karena kita kualat terhadap ulama ya, karena kita tidak menghiraukan lagi sejarah, semua diselesaikan dengan hitung-hitungan para politisi, apa karena itu kita kualat sehingga seperti ini, nggak tahu lah ya. Tapi fakta sejarah bahwa negeri ini dulu itu dibangun atas jasa para ulama. Tentunya aku sudah pernah jelaskan ini sekilas ya, bukan berarti kita juga tidak memberikan apresiasi kepada perjuangan tokoh-tokoh dari agama lain, itu tentunya harus kita apresiasi juga ya. Tetapi secara mainstream ya, aku katakan negeri ini tuh diperjuangkan oleh para ulama yang itu Islam. Tetapi kita juga harus mengakui ada juga pejuang-pejuang yang di luar Islam itu ada, meskipun itu kecil harus kita akui. Dan mari kita sama-sama, jadi gini loh, masalah agama, masalah teologis itu ya bisa kita diskusikan
dalam tingkat diskusi-diskusi akademis seperti inilah. Tapi ketika kita berbicara tentang sebuah negara, kita harus bersatu semua. Baik itu Islam, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, semuanya bersatu. Karena ini negara tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang nanti, di mana kita punya anak, punya cucu, sampai ke cicit ya di negeri ini. Artinya mari kita jaga bersama ya. Kalau aku, cara pandang aku begitu. Karena begitu juga yang diajarkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh. Jadi jangan dianggap di Madinah Al-Munawwaroh itu semuanya orang Islam. Tidak. Ada Yahudi yang itu terbagi menjadi bagian dari ahli kitab, kemudian Nasrani ada, munafikun itu juga ada gitu. Jadi jangan dibayangkan ya tentang mayoritasnya Islam. Oke, seperti di sini mayoritasnya Islam. Tetapi ada juga di luar Islam waktu Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh itu. Toh nyatanya bisa kan? Agama nanti urusan masing-masing, tapi ketika kita menjaga negara ini, mari kita jaga bersama. Keren kan Islam aturannya seperti itu. Nah, kembali gelar haji itu sebetulnya politis ya. Itu politis. Ini yang tanya nggak tahu Mas atau Mbak. Aku cari filenya tadi nggak ketemu ya. Itu politis, dan pemberian itu diberikan oleh penguasa Nusantara pada saat itu, yaitu Belanda, sebagai negara yang menjajah kita. Itu politis sebetulnya. Jadi orang pulang haji diberi gelar haji ya. Itu mulai tahun 1903 itu ya. Mulai tahun 1903 itu awalnya pemberian gelar-gelar itu ya. Sehingga ada orang pulang haji diberi gelar, ada orang haji diberi gelar. Tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah sebagai instrumen yang itu mempermudah mereka melakukan kerja intelijen. Jadi mana ini yang akan menjadi kalau bagi kita tentu pejuang kan. Kalau bagi mereka menyebutnya ekstremis. Itulah makanya kadang-kadang beda cara kita posisi kita itu beda kita memandang sesuatu. Ya, Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi kita tentunya pejuang, tapi bagi Belanda ekstremis. Nah, dulu itu begitu ulama-ulama kita itu pulang haji, terus mendirikan organisasi Islam seperti Serikat Dagang Islam, ada nanti host itu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bagus ya namanya, perpaduan Jawa Arab. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu jelas Jawa. Umar Said itu Arab. Jadi perpaduan Jawa Arab. Makanya ada istilah mujarab. Kamu tahu nggak istilah mujarab itu? Mujarab itu berasal dari kata, ini jarang yang tahu ini. Mujarab itu ramuan Jawa Arab. Jadi kalau sudah niat sun ketemu bismillah, beres deh semua urusan. Itu proses budaya ya seperti itu. Niat ingsun ketemu bismillah, beres sudah. Karena sebelum Islam masuk ke Nusantara ini bukan gelas kosong. Itu kebijakan wali-wali dulu. Maka disebut istilah mujarab. Beli jamu yang mujarab. Mujarab itu ramuan Jawa Arab. Artinya kalau Jawa ketemu Arab sudah beres deh semua urusan gitu. Makanya Haji Omar Said Cokro Aminoto itu Jawa Arab itu namanya, digelar haji. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Itu semua tokoh-tokoh penggerak, dan mereka itu membangun sebuah organisasi yang itu nanti akan berhadapan dengan penjajah. Itu setelah dari haji, pulang berhaji. Nah, itu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi Belanda. Maka untuk mempermudah mengawasi mereka, setiap orang pulang haji itu diberi gelar haji. Jadi nanti bisa, oh ini
gerakannya apa ini mau apa ini. Pengawasannya gampang, controlling, fungsi controlling untuk kepentingan politik penjajah negeri kita. Itu prosesnya seperti itu. Tetapi lambat laun cerita itu terlupakan, hilang. Orang sudah memandangnya itu secara teologis dan antropologis gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah dalam strata sosial memang orang itu kalau sudah naik haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, bagaimana ya? Kita merasa kurang menghormati beliau gitu ya. Dan orang juga ada yang merasa nyaman dengan dipanggil haji setelah mereka pulang haji daripada tidak dipanggil haji. Tapi itu kan kembali ke masing-masing personal lah ya. Tapi intinya akhirnya dari ranah politis gelar haji ini lambat laun berubah masuk ke dalam ranah antropologis dan sosial. Ya. Antropologis itu ya kehidupan sosial, terus teologisnya itu ya agamanya itu sendiri. Seperti itu ya. Makanya kan kita sering ketemu, apa kabar Bu Haji, apa kabar Pak Haji gitu. Itu awal ceritanya seperti itu. Sehingga sampai sekarang menjadi sebutan, dan itu ditiru oleh negeri jiran Malaysia. Jadi gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Kemudian di Malaysia, dan Malaysia mengambil dari Indonesia. Itu fakta sejarah. Ya, bukan Indonesia mengambil dari Malaysia, enggak. Malaysia mengambil dari Indonesia. Karena kan begini, orang Islam itu hanya boleh dalam ubudiyah, ibadah. Ya. Sama pemerintah Belanda, orang Islam mau ibadah sampai mampus itu enggak dipersilahkan. Tapi jangan sampai orang Islam berbicara politik. Ini loh. Ya. Kalau sudah sampai berbicara politik, itu sudah termasuk kawasan yang harus dipagari oleh orang-orang Belanda. Tidak boleh orang Islam berbicara politik. Tapi kalau sudah berbicara ibadah, mau kamu sholat sepanjang hari, kalau itu memang ada, mau puasa, mau zakat berkali-kali, Belanda nggak ngurus. Tapi ketika berbicara politik, nah ini langsung di kota. Itu loh ya. Makanya kan aku sudah bilang kemarin, sebetulnya sesuatu yang dikatakan Islam itu seharusnya ada darul Islam, ada hukum Islam, baru ada umat Islam, gitu loh. Cuman kan yang paham seperti ini, ya kalau ngajinya dari itu ke itu aja, ya gobloknya ya nggak nambah-nambah, nggak ngurang-ngurang. Kemarin goblok, sekarang goblok, besok tetap goblok juga. Kan kita mau ngaji itu expand, gitu loh, progresif dia. Tapi ngaji kemarin sama ngaji ini, ngaji besok tetap aja. Ya karena yang gurunya juga cuma goblok juga sih. Bagaimana kan mencerdaskan? Al-Quran mengatakan banyak. Apabila engkau tidak berhukum dengan hukum Allah, itu apa akibatnya? Itu jelas kok. Ya. Maka hukum Allah itu yang kita sebut dengan hukum Islam, darul Islam, ya. Terus nanti baru disebut umat Islam. Sekarang kita bicara darul Islam aja, rumah. Lihat, ada berapa rumah umat Islam yang di dalamnya itu, ya antara, kalau itu subuh nggak masalah, tinggal pilih waktu. Maghrib juga nggak masalah. Terdengar suara orang ngaji Al-Quran di dalam rumah itu. Coba. Ada berapa kamu sensus? Apakah dalam setiap rumah orang-orang Islam itu digunakan untuk ngaji Al-Quran? Untuk membaca, untuk deres, orang Jawa bilang. Gitu mau disebut umat Islam. Itu hal-hal yang paling kecil saja. Itu sudah lolos. Belum dalam hal-hal yang, karena pengajinya nggak beres. Dari itu ke itu, dan akhirnya tetap begitu aja. Seharusnya setiap rumah darul Islam itu, rumahnya orang-orang Islam itu, mengalun orang membaca Al-Quran. Gak usah lama-lama. Aku kan berkali-kali ngomong,
Baca Al-Quran itu tiap hari, nggak usah banyak-banyak, tapi continue. Aku nggak tahu dari kalian siapa yang ikuti, sudah melaksanakan pesan itu. Ada nggak? Kalau ada, berapa persen dari semua viewer ini yang ikuti itu? Karena aku sudah bilang, kamu kalau Islam ngaji, baca Al-Quran, ojo goblok. Gitu. Tapi berapa yang mau ngikuti? Itu pun kalau ada. Ya. Oke, kita kembali ke haji. Jadi haji itu akhirnya menjadi proses antropologis budaya. Makanya yang seperti ini ngawur nih. Tunjukkan. Sudah? Ini ngawur ini. Ini orang goblok juga ini. Ya. Dia lupa bahwa agama itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang mahdo, ada yang goiru mahdo. Yang proses ini yang mahdo. Ya, perspektif agama yang mahdo itu jangan ditambah, jangan dikurangi, apalagi sampai dimodifikasi. Itu untuk hal-hal yang mahdo, iya. Tapi manusia ini makhluk budaya. Ada yang goiru mahdo, yang dia nanti bersinggungan dengan budaya. Contohnya haji ini, itu nanti masuk dalam perspektif budaya. Terus belum lagi kamu kalau tahu Idul Fitri, itu orang-orang di Arab sana begitu habis sholat Idul Fitri ngorok mereka. Kok di tempat kita kan enggak ada lahir batin, kalau kita bilang ada mudik. Itu proses budaya. Siapa yang bikin? Bung Karno. Itu videonya sudah aku unggah, backgroundnya merah. Lihat penjelasannya di sana. Ya, backgroundnya merah, gambarku lihat di sana. Tentang Idul Fitri, aku sudah unggah di sana. Itu Bung Karno yang bikin. Kemudian ditiru juga oleh Malaysia. Makanya budaya Idul Fitri itu adanya di Indonesia dan Malaysia. Di Arab sana nggak ada. Habis Idul Fitri yang ngorok mereka, tidur, kan libur gitu loh. Itu proses budaya. Nggak bisa diterapkan ini itu untuk hal-hal yang mahdoh. Seperti sholat. Sholat itu mulai dulu sampai mampus nanti. Misalkan sholat duhur itu tetap 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Itu sudah baku, sudah qot'i, bukan istihadi lagi. Tapi kalau kita masuk dalam konteks budaya, di sana ada istihadi. Nggak bisa dipaku seperti ini. Ini kan orang goblok ini. Dikira agama itu semua mahdo. Tidak, agama itu ada yang goiru mahdo juga, gitu. Ya, oke. Udah berapa waktu deh? Belum setengah jam belum masuk ke sini, ya. Jadi itu Mas ya, tentang haji. Nanti aku kira cukup jelas lah seperti itu ya. Jadi itu prosesnya proses politik dari Belanda, ya, yang akhirnya kita pakai gelar haji, ya. Oke, aku kira itu. Sekarang kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak Pendeta ini mengawali kajiannya dengan memberikan sebuah pertanyaan. Dari mana orang mengenal Allah? Tentunya dia nyebutnya Allah gitu. Lalu beliau mengutip dari PL, Perjanjian Lama. Baru nanti setelah kekristenan sekitar abad 6 abad 7 begitu, dan aku setuju itu abad-abadnya memang sekitar abad 6 abad 7 itu baru lahir Islam gitu. Jadi bedanya apa? Kalau teman-teman Kristen mengambil PL itu langsung dijadikan dengan PB, ya, PB. Meskipun kita juga perlu tahu sebetulnya apakah PL yang diterima oleh teman-teman Kristen itu sama dengan PL-nya saudara tua kita Yahudi. Karena kalau dilihat dari susunannya aja itu sudah tidak sama. Kalau PL-nya teman-teman Kristen kita sekarang ini itu yang terakhir itu Maliaki. Tapi kalau
PL-nya teman-teman Yahudi itu bukan Maleakhi. Dan sebetulnya yang bikin istilah perjanjian lama perjanjian baru itu kan dunia kekristenan. Artinya apa? Orang Yahudi ya tidak mau lah kitabnya disebut lama. Tidak mau. Mereka tetap menyebutnya Torah. Ya. Makanya aku ketika ada istilah perjanjian lama perjanjian baru, aku melengkapinya saja, tinggal mengikuti ada perjanjian terakhir yaitu Al-Qur'an gitu loh. Tetapi sebetulnya bagi orang Yahudi tidak ada perjanjian lama itu, ya Torah. Ya mereka tidak mau disebut perjanjian lama. Orang perjanjian itu bagi mereka masih terus berlaku gitu. Dan di sini juga kita tahu cara pandang Islam itu menghormati semua kitab suci ini berikut para nabinya. Dan kita mengatakan bahwa kitab suci ini bersumber dari sosok yang satu yaitu Allah itu. Jadi kalau ada kesamaan-kesamaan cerita, lah wong sumbernya satu kok. Nggak bisa dibilang mengkopas atau meniru menapa. Karena otoritatifnya itu ada di tangan Allah. Allah firmankan lagi, Allah wajukan lagi atau tidak. Misalkan tentang Abraham gitu. Jadi cara pandangnya begitu, enggak parsial. Masalahnya teman-teman Kristen dalam perdebatan-perdebatan itu banyak yang memandangnya parsial sehingga terputus. Kalau sudah begitu nanti ngomong, wah itu orang Islam itu dari mana tahu cerita tentang Abraham kalau nggak dari nyontek dari kitab perjanjian lama. Gitu. Nanti yang Islam juga nggak mau kalah, masih mending orang Islam nyontek lah. Kamu itu ngerampok kitabnya, satu kitab kamu bawa sebuah kitabnya orang Yahudi. Bubar sudah, nggak jadi diskusi karena kebodohan. Gitu. Jadi itu harus dipandang dalam satu garis yang sama, tidak parsial begitu. Ya. Ya cuman memang benar orang Islam itu tentunya karena Al-Quran itu sudah finally, artinya saripati dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah termaktub dalam perjanjian terakhir. Jadi sudah cukup itu aja. Tapi keberadaan tentang perjanjian lama dan perjanjian akhir itu diimani sebagai kitabullah. Tuh, ya. Oke. Beliau mengatakan bahwa kita tahu tentang Allah itu ya dari perjanjian lama. Dan aku agree, I'm agreement, aku setuju itu. Artinya, cuman di sini harus dipahami, artinya ketika nanti kita akan memahami perjanjian lama, itu kita harus menggunakan bagaimana cara orang-orang Yahudi memahaminya. Harus diverifikasi ke sana. Kan lucu, kitabnya diakui, tapi bagaimana cara orangnya? Itu kan hak orang Yahudi itu. Nggak bisa. Cara pandang kita itu tidak bisa terlepas dari cara pandang orang Yahudi. Karena itu juga bahasa mereka. Ibraniun itu bahasanya orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Israel itu disebut juga orang Ibrani gitu ya. Dan antara antara Israel dan Yahudi itu kan sudah stereotip. Jadi kadang-kadang orang bilang disebut orang Israel, orang Yahudi, yang dimaksud sebetulnya ya sama. Jadi satu pesan yang akan aku sampaikan, ketika kita ingin memahami perjanjian lama atau Torah itu, tidak boleh mengabaikan bagaimana cara orang Yahudi itu memahaminya. Karena mereka itu, makanya kan disebut, apa sih keutamaan orang-orang Yahudi? Dijawab dalam surat perjanjian baru itu. Karena kepada mereka lah firman pertama kali dipercayakan. Kan begitu. Jadi sebelum Nasrani, sebelum Islam itu, orang-orang Yahudi itu pertama kali dipercayakan firman. Terus kita mau memahaminya keluar dari konteks Yahudi. Ya, ini perlu aku tekankan karena nanti itu menjadi kata kunci. Oke, berikutnya Pak Pendeta itu menjelaskan Elohim, ya, Elohim ya. Ini aku cerita dulu, nanti baru aku
paparkan ya. Menjelaskan Elohim. Dan Pak Pendeta bilang ya, Elohim itu jamak atau plural. Tuh ya. Berikutnya Pak Pendeta itu menjelaskan ehad. Dan kata beliau, ehad itu kesatuan. Ya, bukan satu. Karena dia membedakan antara ehad dan yahid. Dengan mengambil contoh ketika Abraham disuruh mengorbankan anaknya, ambillah anakmu yang tunggal. Itu kata beliau nih, aku belum cek. Karena aku juga agak kesulitan, aku tidak punya Ibrani yang langsung dari Israel sana ya. Katanya menggunakan anakmu yang tunggal itu menggunakan yahid, bukan ehad katanya. Sebetulnya kalau di sini itu juga sudah terjadi blunder, karena kita tahu ya, putra Bapak Ibrahim itu kan ada dua. Iya kan? Ada dua ya. Seharusnya lebih tepat pakai ehad. Tapi ini ribet karena apa? Ketika perintah berkorban itu diturunkan, apakah benar Ishak itu sudah lahir? Kan itu nanti sebentar lagi ramai diskusinya ya. Tapi oke lah, kita lalui dulu ya. Jadi katanya Pak Pendeta itu pakai yahid, nah, berarti anaknya tunggal. Ya wajar saja Pak Pendeta berpikir begitu karena mereka pasti menafikan Kanjeng Nabi Ismail. Ya. Ini kita mengalir dulu, kita ikuti dulu pola pikirnya. Berikutnya YHWH ini bukan proper name, bukan personal name seperti Gus Beti, tapi menurut beliau corporate name. Corporate itu tulisannya corporate name. Nih, ya. Corporate name. Oke. Setelah itu beliau mengutip Kejadian 1:1 di mana bahwa ada diksi Elohim untuk memperkuat argumentasi beliau. Yang ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Elohim. Jadi him ini banyak, plural. Kemudian dilanjutkan ke Yohanes 1:1 ya, tentang penciptaan. Ya, baru nanti disimpulkan oleh beliau, kenapa sih orang itu tidak mau mengakui bahwa kalau Allah itu jamak? Alasannya karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Closingnya di sini. Masih nampak ya? Oke, sekarang coba kita mulai diskusikan satu-satu. Tapi seperti tadi aku pesan ya, ini dalam ranah diskusi ya, bukan mencampuri iman mereka. Artinya apapun keimanan saudara kita itu ya harus kita hormati begitu ya. Kita hormati, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh mengganggu orang, harus kita hormati. Nah, ini kita bisa membicarakannya karena kita berbicara dalam tataran akademis gitu ya. Supaya lebih jelas, ini tunjukkan kemarin sempat aku screenshot ya, cuman harus ada yang aku tutupi karena kita tidak membicarakan orangnya, yang kita bicarakan adalah kerangka berpikirnya ya. Kerangka berpikirnya yang mau kita
Nih, bicarakan. Ini leh. Gini, tutup. Nah, itu ya. Tulisannya, terutama tulisannya itu leh. Itu yang Bapak screenshot kemarin. Oke. Dikatakan oleh beliau, karena ada himnya itu jamak. Nah, aku kan sudah jelaskan kemarin ya. Akhiran him dalam bahasa Ibrani. Kata beliau begini, pasti tidak Elohim, hanya cukup menggunakan kata El saja bila itu tidak jamak. Kata beliau begitu. Sebentar, ini. Nah, ini leh, tutup lagi. Ini lagi ya. Yang penting tulisannya itu leh, itu screenshotnya. Ya. Oke. Berikutnya lagi aku jelaskan. Itu tentang Elohim. Maaf, tentang Yahweh. Beliau jelas mengatakan Yahweh itu nama corporate. Ini. Jadi bukan nama personal, bukan proper name. Oke. Maka karena dia corporate, di dalamnya itu ada bapak dan ada anak. Ini deh. Bisa? Bisa? Oke. Itu tentang Yahweh. Jadi Yahweh sekarang tentang penciptaan ya. Jadi menurut beliau Yesus itu menciptakan langit dan bumi bersama Bapa. Tetapi Yesus itu bisa menciptakan langit dan bumi karena Bapa. Nah, ini deh. Oke. Nah, apalagi yang perlu aku jelaskan? Nama corporate sudah. Ketika mengutip Yohanes 1, beliau menjelaskannya seperti ini. Ini deh. Aduh. Atau Bapak aja yang nulis, Bapak. Dia bergerak ya. Kalau dia bergerak. Begini. Aduh, nggak mau dia. Nggak mau. Nih, nampak. Nah, ini ya. Itu dia mengutip. Nah, ini. Masalahnya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, begini katanya. Ini masalahnya, kenapa orang tidak bisa menerima Allah itu jamak? Tampak? Oke, jawaban dia seperti ini. Karena tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, itu data kajian ya. Artinya aku berbicara itu by data, bukan asal ngomong saja. Oke. Selanjutnya kita kupas satu persatu. Sorry. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang aku menjadi tanda tanya, kenapa para jemaat, aku menggunakan bahasa mereka, para jemaat, kok tidak mempunyai daya kritis ya? Gitu loh. Makanya ini juga menjadi pengingat untuk teman-teman Islamku. Kalau kalian ngaji itu, termasuk kalau di sini juga di YouTube ini, jangan memberikan cek kosong kepada narasumber, tetap memberikan kritis. Itu kira-kira yang disampaikan itu benar atau salah. Caranya apa? Kalian silakan cari informasi lain sebagai komparasinya. Gitu loh. Ya. Baru nanti standar untuk menyatakan benar dan salah kalau Islam tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi siapapun yang ngomong sudahlah, nggak usah lihat. Kalau omongannya itu sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, terima. Kalau nggak sejalan meskipun sorbannya seperti sarang setan, tolak. Gitu aja. Ya. Artinya kalau kalian setiap dalam kajian itu harus tidak boleh memberikan cek kosong kepada narasumbernya. Nah, dalam video ini aku lihat itu komentarnya itu di YouTube-nya itu semua jemaatnya itu puji Tuhan, Tuhan memberkati, kajian yang memberkati gitu. Jadi tidak punya daya kritis. Akhirnya ya seperti ini, diterima sebagai kebenaran. Masalahnya sekarang apakah ini benar? Coba ya, apakah ini benar? Yang sudah ikut kajianku tentunya sudah berkali-kali aku bilang, Elohim itu ya punya makna plural, benar, tetapi dia itu polisemi, dia punya makna lain juga, majestik atau keagungan. Seperti kalau di dalam Al-Quran Gusti Allah bilang kata ganti kami. Kami itu bukan plural. Meskipun kami itu punya makna plural, tapi dia punya makna majestik, keagungan. Ini sudah kita bahas. Lihat di Elohim kemarin. Ya. Jadi ini yang tidak disampaikan oleh Pak Pendeta. Spidol yang merah mana, Bentar, aku cari. Ya, setelah ini aja buka yang baru. Ya. Jadi itu yang tidak disampaikan oleh Pak Pendeta. Dan jamaahnya diam-diam saja. Apakah jamaahnya juga tidak tahu atau bagaimana? Itu yang jadi masalah. Bahwa kata Elohim itu punya dua perspektif gitu loh. Ya. Dia punya perspektif majestik, punya perspektif plural. Tidak serta-merta akhiran im dalam bahasa Ibrani ini ya. Ini kan biasanya Eloah ya, ditambahi im, seperti kemarin aku ambil contoh syama menjadi samayim gitu ya. Itu tidak serta-merta maknanya tunggal plural, mesti plural, tidak. Ada makna lain yaitu majestik. Ini yang tidak disampaikan oleh Bapak Pendeta itu. Ya. Mana yang merah tadi? Ada di situ? Oh, sulit juga buka ini nih. Coba bukakan deh. Bukakan. Ya. Ini. Majestic. Terus ke Ehad. Ya, sudah? Pak Mari, sudah biar. Nih, ya. Kita kasih tanda merah salah satu kesalahannya itu majestik nih. Ya. Terus ke Ehad. Benarkah Ehad itu kesatuan? Betulkah Yahid itu satu? Aku sudah jelaskan ini. Makanya aku juga wanti-wanti kepada ustadz-ustadz itu ya. Jangan mengistimewakan kata ahad dalam Arabia. Tidak ada istimewanya. Itu kadang-kadang aku lihat kajian yang pakar Al-Quran itu yang sampai ngerti itu ya, dijelaskan ehad itu seolah
tentunya kalau di Arabian ahad ya. Seolah-olah ahad itu punya nilai lebih daripada wahid. Enggak, sama. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Karena apa? Karena pada ayat-ayat yang lain pun Allah itu disebut wahidun, wahid, tidak hanya dengan ahad. Jadi jangan dipandang seolah-olah ahad itu nanti menjadi berbeda dengan wahid. Pada mawon, sami mawon. Tinggal kita mau pakai yang mana boleh-boleh saja. Gitu loh. Karena ada salah satu ustadz yang dia mengkorek hadis kata ahad itu adalah satu yang tidak ada duanya. Sopo ngomong. Gitu loh. Orang ahad itu satu ya satu, orang itu yang ngerti sudah satu bukan dua gitu. Sama halnya dengan wahid. Nanti kan di ayat-ayat lain di surat Al-Baqarah itu banyak. Kanjeng Nabi menerima wahyu itu menjelaskan tentang Allah itu pakai kata wahid juga. Lalu apa bedanya wahid dengan ahad? Kan sami mawon gitu loh. Jangan terus diunggul-unggulkan seolah-olah kata wahid itu lebih spesifik daripada kata ahad itu lebih spesifik dari wahid. Itu otak-otak Kristen seperti itu, jadi keblangsak nanti kamu. Ya. Jadi kalau kamu ikut kajian, ngaji gurumu jelasno begitu, ingatkan, jangan begitu. Sama aja, mau pakai wahid juga boleh, mau pakai ahad juga boleh. Begitu juga ini, ehad dan yahid itu tidak dibedakan. Ehad itu ya yahid, yahid itu ya ehad. Hanya di dalam kekristenan kata ehad itu menjadi kesatuan. Ini loh. Hanya di dalam kekristenan ehad itu berubah makna menjadi kesatuan. Karena ehad lah kemudian dibedakan dengan yahid. Kalau yahid itu satu dia bilang. Oke, ya. Aku pernah cerita ya tahun 1977 apa 78 itu ya. Dalam sebuah buku. Aku cerita aja, nanti aku buka bukunya terlalu lama lagi gitu. Ya. Ketika Menahem Begin mau menerima tamu kedatangan Anwar Sadat itu di Israel sana, itu sebetulnya ide yang bagus itu. Seharusnya itu harus didorong sampai mewujudkan perdamaian. Tapi masalahnya kan di sana banyak kepentingan politik. Dan Yahudi itu juga terbelah dua loh. Jadi jangan memukul rata Yahudi. Ada Yahudi teologis, ada Yahudi politis. Yang bajingan ini kan Yahudi politis yang Zionis ini. Gitu loh. Makanya teman-temanku yang kebetulan pernah masuk ke Marmara, pernah masuk ke Israel, mereka bilang Yahudi yang teologis itu baik-baik biasa, dan dia bilang, "Oh, itu perang gini-gini kok, kalian sama orang Islam kopi bareng." Apa katanya? Politik gitu. Gitu loh. Bahkan ada sebuah video itu menjelaskan Yahudi teologis itu nggak mau nggak mau dicatut namanya oleh Yahudi politik ini. Jadi hati-hati, jangan kalian dikit-dikit Yahudi, ya. Nah itu jadi gini loh. Pada waktu Anwar Sadat mau datang itu di sana dibuat sebuah, dulu kan belum ada handphone ya, seperti kartu nama, kartu pos, itu dibuat slogan-slogan perdamaian Arab Israel. Ya, salah satunya begini, ditulis besar dan itu dijadikan spanduk, Bene Ab Ehad. Aku sudah berkali-kali menjelaskan ini. Semoga kalian ngerti lah ya, jangan goblok-goblok amat. Apa sebelum Bene? Ya, begini dia. Nampak sini le, Bene Af Ehad. Nampak le? Begini, ya. Bene Af Ehad. Ya, lihat di sini menggunakan kata ehad. Lampunya dihidupin. Ya, Bene Ab Ehad. Yang dimaksud Bene ini dijatuhkan kepada siapa? Bangsa Arab Israel.
Ehad ini dari siapa? Bapak Abraham atau Ibrahim. Kok pakai ehad, nggak pakai yahid? Kalau memang ehad ini kesatuan, memangnya ada kesatuan Ibrahim? Coba, kesatuan Abraham itu ada nggak? Dipakai pakai jepit apa kok gitu. Sudah, lampunya aja, jangan bikin bapak marah. Nampak nggak gini? Ya sudah, kalau nggak nampak, biar om yang belajar. Ya, jadi benai ehad. Ini ehad ini menuju satu sosok Abraham. Apa ada kesatuan Abraham ada? Kan nggak ada, yang ada ya Abraham itu satu, pakai ehad. Jadi kalau ngomong bahwa ehad itu adalah kesatuan bukan satu, ya itu tafsirnya orang Kristen. Makanya kan aku sudah jelaskan tentang tasrif ya. Oh sorry, bukan tasrif. Kalau tasrif itu pemecahan kata, takhrib. Aku sudah jelaskan tentang takhrib ya, perubahan. Jadi teks itu ada yang dirubah, ada yang teksnya tetap dirubah tafsirnya. Nah, ini teksnya tetap ehad, tapi tafsir kerangka mereka memahami itu sudah berubah, tidak lagi mendasar. Nih. Ya, tuh satu, tutup ini. Ya, sudah mendasar ini. Sekarang Elohim sudah, ehad sudah, bahwa ehad berubah makna malah terjadi takhrib, itu ada di tangan orang-orang Kristen, sehingga yang artinya satu menjadi kesatuan. Ya. Berikutnya Yahweh. Ini waduh, ini kalau orang Yahudi tahu bisa marah ini. Ini nama yang paling mereka hormati. Jadi sosok yang sangat dijunjung tinggi dalam Yahudi itu Yahweh. Berikutnya Abraham, berikutnya Moses. Ini baru nanti Daud, Solomon itu. Tapi level 3 ini nama-nama mulia bagi mereka. Masa sih orang Yahudi nggak ngerti kalau ini benar korporat, nama korporat? Coba logika berpikirnya begitulah. Dari kanjeng Nabi Musa ke kanjeng Nabi Isa itu selama rentang 750 tahun. Masa sih selama 750 tahun saudara tua kita Yahudi itu keblangsak? Dia nggak tahu kalau YHWH itu corporate. Seandainya benar YHWH itu corporate, coba kan itu kan jadi kok begitu ya bagi yang tahu. Tapi jadi nggak bisa. YHWH itu bukan corporate, tapi dia proper name. Sini ya, proper name. Dia ngambil contoh kejadian 1:1 Elohim. Kebetulan kemarin sudah kita bahas. Lah kalau Elohim itu para Allah, kenapa LAI menerjemahkan? Lihat nih, LAI menerjemahkan apa? Ya, LAI itu menerjemahkan ini. Buka kitabmu ya, kejadian 1:1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kalau memang Elohim akhiran im itu pasti jama, kenapa nggak diterjemahkan pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi? Harusnya protes sama LAI. Seperti aku kan bilang, kalau Depak salah aku protes, aku bilang salah. Gitu. Seperti bagaimana Depak menerjemahkan orang sudah jelas Zalika itu kok diterjemahkan ini. Itu salah, itu Depak menerjemahkan. Kalau ini tuh hada. Gitu. Jadi enak gitu loh.
Orang bicara itu kalau basicnya keilmuan itu enak, nggak ada kepentingan. Aku bicara tidak ada kepentingan, salah, bener. Ya. Oke, nggak mungkin IHWH itu corporate, nggak mungkin. Ya. Terus kejadian penciptaan Yohanes 1 pasal 1. Ya. Oke. Gini aja, sebelum nanti ini aku pakai, berarti akan aku hapus, aku jelaskan dulu. Kan tadi Pak Pendetanya kan sudah bilang, dari mana kita kenal Allah? Ya, dari perjanjian lama, dari Torah. Torah itu kitabnya siapa? Kitabnya orang Yahudi. Yahudi itu apa? Orang Israel. Maka kalau kerangka berpikir Pak Pendeta yang doktor itu linier, dia seharusnya mengkonfir. Apakah begini cara orang Yahudi memahaminya Elohim? Kan tidak. Ehad? Kan tidak. Yahweh juga tidak. Karena bagai orang Israel yang itu Yahudi, Elohim itu tidak serta-merta plural, tapi bisa majestik. Ehad itu bukan kesatuan, tapi satu. Yahweh itu bukan corporate name, tapi proper name. Itu kerangka berpikir Yahudi itu seperti itu. Cuman kan jemaatnya geng-geng boten kepanggih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, memberkati. Memberkati opone wong kajiane salah kok Tuhan memberkati. Jadi salah. Ini ya. Oke, ini jelas salah ya. Karena tidak begitu kerangka berpikir. Kita tidak bisa mengabaikan Yahudi. Sekarang yang asik ini, dia menjelaskan tentang kejadian. Dari kejadian penciptaan, dia lari ke Yohanes 1 pasal 1. Di sini tetap nggak nampak, aku pakai nulis. Ya sudahlah, aku hapus di sini ya. Aku hapus di sini, ya. Dia bilang begini, pada mulanya Logos. Pada mulanya Logos bersama-sama dengan Theos. Nah, dia beralih sudah. Yang tadi Ibrani lari ke Yunani. Dan kalau aku lihat bisa nulis Ibrani kok itu dokter. Meskipun tidak bagus, tapi menurutku lumayan bisa dia nulis Ibrani. Makanya aku juga bertanya kok bisa sampai ke belangsak seperti itu. Orang namanya sudah levelnya doktor, tentunya kan pernah menempuh pendidikan di sekolah Alkitab, sekolah apa gitu. Ya, kok bisa ke belangsak. Nah, Logos ini kalau menurut dia ini menciptakan ya langit plus bumi. Tetapi Logos ini bisa menciptakan langit dan bumi itu bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Theos. Jadi Logos menciptakan langit dan bumi bersama-sama dengan Theos. Tuh ya. Ini kata dia nih. Nah, terus yang menariknya di sini dia bilang Logos bisa menciptakan langit dan bumi itu karena Theos. Nih. Jadi tanpa Theos, Logos nggak bisa menciptakan. Dari penjelasan ini, itu blundernya 2 kali. Ya, blundernya 2 kali. Blunder pertama, ya. Berarti ada Allah yang tidak maha kuasa. Ya, tidak maha kuasa. Ya. Karena apa? Logos bisa menciptakan langit dan bumi itu karena Theos. Nah, kalau nggak didukung Theos, berarti Logos bisa menciptakan tidak? Tidak bisa. Nah, sesuatu yang tidak bisa berarti kan tidak maha.
berarti harus diakui Logos itu Allah yang tidak maha. Nah ini dalam kerangka berpikir orang nalarnya sehat, bisa nggak yang tidak maha itu menjadi Allah? Itu blunder pertama. Ya. Karena dia masih di bawah otoritas Theos. Makanya kan ada yang dibilang bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Aku mengerjakan apa yang Bapa pekerjakan karena aku melihat Bapa mengerjakan. Itu pengakuan jujur dari Yesus. Ya. Berikutnya, ada Logos, ada Theos. Yang ini nanti jatuhnya ke Yesus. Ya. Ke Yesus. Yang ini ke Bapa. Apakah benar yang menciptakan langit itu Yesus sama Bapa doang? Pertanyaan aja. Ada satu unsur Trinitas yang hilang. Ya, siapa dia? Roh Kudusnya kemana? Dulu. Roh Kudusnya kemana? Dua blunder ini. Ya, dua blunder yang jadi masalah. Dan itu tidak dikritisi oleh jemaatnya. Tentang nama itu sudah jelas. Ini aku baca berkali-kali ini. Nambah leh. Di buku ini dijelaskan bahwa YHWH itu bukan corporate name, itu proper name. Ya. Ini dijelaskan berkali-kali di sini. Dikupas tuntas di buku ini. Ya. Berikutnya, kalau kita baca ya, kembali ke Yohanes. Karena dia mengutip Yohanes. Ini aja Yohanes 1:10 aja langsung ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kata olehnya itu harus dikritik. Bener nggak itu terjemahannya olehnya? Karena olehnya, melaluinya itu beda. Ya, dunia diciptakan olehnya, dunia diciptakan melaluinya, itu beda. Nanti kapan-kapan kita bahas. Benarkah Yesus itu pencipta? Atau Yesus hanya sebuah instrumen yang digunakan oleh Theos untuk mencipta? Karena kalau terjemahannya seperti ini ya pencipta dia. Karena di sini diterjemahkan ya bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Padahal ini sebenarnya tidak olehnya tapi melaluinya. Gitu loh. Nanti kapan-kapan menarik itu untuk kita bahas. Tapi ingatku sudah pernah kita bahas itu ya. Olehnya dan melaluinya itu ya. Oke. Jadi di sini ini trouble-nya, blundernya ketika menjelaskan Tritunggal. Terus yang menarik lagi, kenapa mereka itu kata beliau tidak mau mengakui Allah jamak? Karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu katanya. Makanya aku jawab. Dalam pandangan Islam, semua nabi itu juru selamat. Masa ada nabi juru sesat? Kan nggak ada. Jadi kami sebagai orang Islam menerima Yesus sebagai juru selamat, itu tidak ada masalah. Yesus itu juru selamat, oke. Karena semua nabi itu juru selamat. Mana ada nabi juru sesat? Nabi juru sesat ya lempar aja sana. Ada nabi kok juru sesat. Nabi itu juru selamat. Semua nabi itu juru selamat. Jadi kalau mengatakan kenapa mereka tidak mau menerima Allah itu jamak, itu sebagai bukti pertama dia secara tidak sadar mengakui memang kekristenan itu Allahnya jamak. Yang dia loh ya, Pak Pendeta itu loh ya, dokter itu loh ya. Kalau yang lain itu misalkan nggak sepakat ya silakan. Karena terus terang aja konsep Theos di dalam kekristenan ini semrawut memang. Ya, maka aku dalam tanda kutip beliaunya yang sedang aku bicarakan ya sudah mengakui bahwa Allahnya itu jamak. Ya. Nah, sekarang tentang Yesus juru selamat,
Masalahnya keselamatan yang dipahami oleh Kristen itu beda. Nanti dihubungkan dengan soteriologi salib. Sedangkan dalam Islam enggak, keselamatan itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia dari jalan yang bukan jalannya yang diberikan oleh Allah, tapi hidup dalam jalan Allah. Itu namanya juru selamat. Siapa dia? Ya para rasul ya, termasuk Yesus, Musa, Abraham, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua juru selamat. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan Islam terlalu jauh lah. Oke, kita bandingkan dengan kekristenan. Ini ditulis oleh Kristen Tauhid nih. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Tapi kan dia tidak mengatakan bahwa Allah itu jamak. Artinya argumentasi yang dibangun oleh Pak Doktor Pendeta itu mengatakan bahwa orang tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, itulah alasan untuk orang tidak bisa menerima bahwa Allah itu jamak, kan mentah jadinya. Ya. Ini belum lagi nanti ada Saksi Yehova, ada lagi Mormon, itu menerima semua Yesus juru selamat, tapi mereka tidak menerima Allah itu jamak. Gitu. Ya. Oke, sudah berapa lama, Le? 1 jam 11. Oke. Jadi aku tutup dengan penjelasan seperti ini. Aku nih, ya, kasih penjelasan ke kalian. Jadi bedanya politisi dan akademisi itu di sini. Ya. Politisi itu bukan hanya seorang praktisi politik ya, orang yang punya kepentingan. Ini politisi, akademisi itu beda. Bedanya di mana? Politisi itu boleh bohong, ya, tetapi tidak boleh salah. Itu politisi. Jadi politisi itu boleh bohong, tapi dia tidak boleh salah. Di hadapan konstituennya, dia harus selalu benar. Maka untuk membuat suasana selalu benar itu, dia kadang-kadang berbohong. Gitu loh. Jadi politisi itu boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Lain dengan akademisi. Akademisi itu seperti aku ini boleh salah. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kenapa? Kalau aku bohong, ya, itu dampaknya nanti akan membohongi sekian orang yang mengikuti kajian-kajianku. Kan jadi berabe itu. Bagaimana sebuah keimanan dibangun atas dasar kebohongan? Ya. Jadi politisi itu boleh bohong, karakter politisi itu boleh bohong tapi tidak boleh salah. Sedangkan karakter akademisi boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Dia salah nggak apa-apa, orang namanya dunia ilmu kok. Jadi seorang ilmuwan salah itu bukan sesuatu yang aneh, biasa saja. Karena ilmu itu kan tumbuh dan berkembang terus. Penemuan saat ini bisa dimentahkan oleh penemuan berikutnya. Begitu juga berikutnya. Karena kita terus bergerak maju, progresif, revolusioner yang kemarin aku jelaskan. Sains pengetahuan tuh begitu. Jadi dia boleh salah. Pernyataan seorang akademisi sekarang itu bisa benar, tapi nanti bisa disalahkan setelah ada hasil penelitian baru. Itu biasa. Ya. Jadi seorang akademisi boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Dia harus jujur. Ya. Makanya dulu kan aku pernah ke Blangsak. Sebetulnya ya bukan ke Blangsak juga sih ya. Karena aku sudah tidak mau tapi dimintain tolong. Akhirnya masuk partai politik ya. Dan aku sudah bilang ini bukan habitatku, tapi karena sesepuh-sesepuh pada minta, akhirnya untuk menghormati beliau-beliaunya oke lah. Dan benar, jiwaku itu bukan jiwa politisi yang penuh kepentingan, tapi jiwa akademisi. Aku ndak bisa main-main. B, B, C, C. Akhirnya berantem aku sama DPD. Tahu kalian DPD? DPD itu peringkatnya itu
kalau di partai itu seperti setara dengan gubernur. Jadi DPD itu kalau di partai itu setara dengan gubernur, sama dengan rektor. Rektor itu levelnya sama dengan gubernur loh itu. Aku lawan, nggak ada urusan sama aku, karena aku minta pertanggungjawaban. Bagaimana sebuah partai hijau itu kok berkoalisi dengan partai merah, itu logika otaknya itu di mana? Aku minta penjelasan gitu, nggak bisa jelaskan. Katanya sudah di musyawarah. Lah waktu musyawarah itu apa nggak dipikirkan? Aku berantem keluar nggak ada masalah aku paling nggak mau gitu. Kenapa? Jiwa akademisiku lebih tinggi daripada jiwa politisiku. Di sini aku nggak bisa, bahkan aku nggak bisa bohong gitu loh. A B B. Nah kalau kita sudah partai hijau ya harus hijau. Ada partai hijau kok mendukung partai merah, itu orang goblok. Tak lawan meskipun DPD, nggak ada urusan aku. Ya. Nah sekarang jadi resiko sebuah keputusan memegang prinsip itu gitu mas, gitu mbak. Ada harga yang harus dibayar dan aku sudah bayar lunas. Kalau aku orang yang bisa diajak ABCD, aku bisa dekat-dekat penguasa, ya minimal kalau di sini wali kota, ya ada kemungkinan lah bisa punya rumah. Tapi aku tidak bisa begitu. Harga diriku, prinsipku nggak ada yang bisa beli. Aku orang merdeka. Aku hanya menghambakan kepada Allah. Jangan macam-macam mau menghambakan aku, menjadikan hakku hamba bagi yang lain-lain. Jangan. Itu loh. Aku hanya menghambakan diriku kepada Allah. Selain itu tidak boleh. Dan itu aku bayar mahal. Karena kalau sekarang belum punya rumah, ya itu efek dari sebuah harga diri yang dipegang erat, prinsip dipegang erat. Nggak mau aku deket-deket penguasa terus bim salah bim abrakadabra supaya dibikinin rumah gini. Nggak. Minta sama Allah, dengan Allah kasih. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Aku tadi menjelaskan itu supaya kalian tahu bagaimana posisi politisi dan posisi akademisi. Nah, sekarang kenapa aku beri judul Tritunggal itu menipu atau tertipu? Nah, kita tidak bisa memposisikan Pak Doktor Pendeta yang sedang memberikan kajian itu, dia posisi yang mana. Hanya dia sendiri yang tahu. Dia itu sebetulnya menipu atau dia tertipu. Karena apa? Dari gelar nama doktor saja, artinya dia sudah menempuh jenjang akademik. Tidak mungkin dong dia tidak tahu bagaimana cara Yahudi memahami Elohim, memahami Ehad, memahami YHWH. Tidak mungkin dong. Tetapi kemungkinan lain kita buka juga. Apa yang mungkin? Meskipun aku sebetulnya bilang tidak mungkin. Orang dia belajar kok. Tentunya kan belajar juga bagaimana Yahudi itu. Bagaimana cara orang-orang Israel memahami diksi-diksi yang ada dalam Torah. Lah kalau memang Allah itu Tritunggal, kenapa dari dulu mereka memahami Ehad itu ya tunggal, bukan kesatuan. Memahami YHWH itu ya proper name, bukan corporate name. Terus di dalamnya ada Theos, ada Logos. Kan bumerang juga. Kalau di dalamnya ada Theos, ada Logos itu Yahweh, Roh Kudusnya kemana? Coba. Ya. Jadi ada di antara dua ini posisi Bapak itu. Bapak itu menipu kalau Bapak itu tahu sebetulnya tidak begitu, tidak seperti yang dia jelaskan. Contohnya akhiran im saja lah ya. Kalau dia tahu sebetulnya Elohim itu punya dua makna, yaitu plural dan majestik, tapi yang disampaikan hanya plural saja. Kalau dia tahu berarti dia menipu jemaatnya. Kalau dia tidak tahu, tapi apa yang mungkin tuh ya? Orang sudah doktor, nulis bahasa Ibrani ya bisa. Kalau dia tidak tahu, berarti dia tertipu. Begitu juga tentang Ehad, begitu juga tentang YHWH. Jadi intinya jamaahnya itu tadi serba salah.
Karena yang didapatkan ya hasil tipu menipu tadi. Sekarang nggak tahu posisi bapak itu di mana. Jadi kalau bapak itu tahu, berarti bapak itu menipu. Tapi kalau bapak itu tidak tahu tentang Tritunggal itu tadi, yang dijelaskannya tadi itu, berarti bapak itu tertipu. Jadi ada tertipu, menipu, atau menipu tertipu. Ya, silahkan dipikir sendiri-sendiri. Ya, itu penjelasan dari aku. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi semuanya. Intinya apa? Kejujuran itu dalam dunia akademis, seperti buku yang kemarin itu kan aku sampaikan. Itu buku itu secara akademis bagus karena semua sumber, ambil deh bukunya nih, yang itu atas sendiri ya. Ini secara akademis bagus ini seperti aku bilang kemarin. Karena sumber Makkah disampaikan, sumber Madinah juga disampaikan. Kalaupun penulis sendiri akhirnya memilih bahwa Al-Ikhlas itu adalah surat Madaniyah, tidak ada masalah. Tapi kan data itu disampaikan semua, tidak tersembunyi, tidak disembunyikan. Seperti Pak Doktor ini, gitu loh. Seharusnya disampaikan bahwa him itu punya polisemi, yaitu majestik dan plural. Nah, itu harusnya disampaikan begitu. Jangan karena dogmanya sudah kuat tentang Allah Tritunggal, yang disampaikan bahwa him itu artinya plural, sementara yang majestiknya disimpan. Gitu. Ya. Oke, itu penjelasan dari aku, ya. Posisinya ada di mana? Apakah menipu ataukah tertipu? Ataukah ada menipu tertipu ataukah tertipu menipu? Kalian sendirilah yang menjawabnya, karena apakah mungkin Pak Dokter itu tidak tahu, ya karena apa, referensinya itu harus ke Yahudi gitu loh. Oke, mumpung aku belum lupa ini ya, ini pengakuan Yahudi loh ya, pengakuan Yahudi. Aku sebetulnya bisa saja ambil videonya, tapi aku takut nanti kena peringatan dari YouTube. Jadi intinya begini, ya. Ini pengakuan dari Rabi Yahudi sendiri, yang sesembahannya sama itu adalah kami, maksudnya Yahudi dan Islam. Meskipun penyebutannya beda di sana YHWH dan di sini Alif Lam Lam H, tapi kriteria yang dibangun untuk dia bisa menjadi YHWH atau dia bisa menjadi diterima sebagai Alif Lam Lam H itu sama. Makanya ini Rabi Yahudi sendiri bilang bahwa satu-satunya di dunia ini yang sesembahannya sama dengan Yahudi, Islam. Ya, ini aku lihatkan fotonya saja ya. Nanti sini Le, depan sini Le. Nanti kamu cari sendiri, videonya ada kok ya. Nih. Itu nggak apa-apa, ditunjukkan semua fotonya. Sudah? Maaf. Oke. Nih. Jadi kita kalau bicara by data, ya. Ini tulisannya yang di bawah itu dapatkan. Oke, terakhir nih. Jadi jelas ya, clear ya. Rabi Yahudi sendiri mengakui bahwa sesembahan mereka itu sama dengan sesembahan Islam. Jadi supaya teman-teman Kristen kalian ngerti lah ya. Jangan kalau berdebat seolah-olah kalian terus merapat ke Yahudi sekalian diterima oleh Yahudi. Diterima apa? Yahudi itu tidak pernah mengakui Kristen kok. Ya. Jadi konteks siapa Yesus itu sebetulnya masih mending Islam. Islam masih mengakui, tapi sebagai nabi. Kalau sama Yahudi sudah dianggap goyim semua itu. Jadi jangan sok dekat, sok akrab, SKSD. Kalau diskusi saja. Nggak usah sok dekat, sok SKSD terus ngomong-ngomong Yahudi rohani. Orang kalian diterima aja enggak kok.
Kalian tuh dianggap goyim semua gitu. Jadi sudah kalau diskusi saja. Ya. Nggak usah terus Yahudikan diri seolah-olah diterima oleh Yahudi. Enggak. Justru Yahudi itu mengakui bahwa sesembahannya itu sama dengan sesembahan Islam, bukan dengan sesembahan Kristen. Ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi ya di kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.